Untuk memutuskan penyebarannya, maka pemerintah melaksanakan upaya lockdown bagi daerah yang rentan dan sangat menguras tenaga. Inilah bebadotan, kita dekatkan kameranya. Apa yang saya temukan ini, saya rasa ini adalah hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel ini. Kali ini saya sedang melakukan kegiatan penyinyanan gulma dan rumput-rumput liar yang ada di kebun saya, tepatnya kebun sengon atau Albizia falcatara. Ini saya lakukan karena selain menguras tenaga, energi, atau berolahraga, ini juga sangat menyenangkan bagi saya. Dan kita tahu kita semua sedang mengalami masa-masa sulit, terutama kita harus menjaga kesehatan dan yang paling penting menjaga kebahagiaan. Ya, inilah kegiatan saya. Mari kita simak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sedang mewabah virus corona atau lebih dikenal dengan nama COVID-19. Nah, untuk memutuskan penyebarannya, maka pemerintah melaksanakan upaya lockdown bagi daerah yang terjangkit dan menghimbau masyarakat agar melakukan physical distancing dan karantina rumah. Nah, disinilah timbul berbagai persoalan karena aktivitas dan kebiasaan masyarakat berubah drastis. Lalu kita bertanya-tanya, apa yang akan kita lakukan di rumah? Tentu saja banyak alternatifnya, yang pasti kita harus menggunakan waktu yang banyak ini untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, terutama kegiatan sehat. Dan itu tergantung kepada gaya hidup kita masing-masing tentunya. Dan karena gaya hidup saya adalah gaya tani, maka saya menerapkan kegiatan yang sehat di saat diberlakukannya physical distancing, yaitu kegiatan berkebun, menyiangi gulma. Dan inilah kebun sengon, kawan. Sengon ini adalah tumbuhan perkayuan ya, termasuk dalam kayu ringan, dengan nama latin Paraserientes falcataria atau sinonim juga dengan Albizia falcataria. Dan kita lihat sangat liar sekali di sini, rumputnya sudah menggulma sekali. Dan gulma di sini ini didominasi oleh Ageratum conizoides, atau masyarakat di sini menyebutnya babadotan ya, atau di daerah Pulau Jawa yang lain disebutnya ini wedusan ya. Inilah bebadotan ini, Ageratum ini sangat menggulma sekali di kebun saya. Bisa kita lihat seperti ini, sangat menghampar dia di sela-sela pohon sengon ini. Pohon sengon ini memang dia ini akarnya itu bisa menghasilkan nitrogen ya, dimana nitrogen ini adalah unsur penting untuk kesuburan tanaman ya. Jadi dengan kata lain, pohon sengon ini membuat tanah subur, dan tentu saja gulmanya juga ikut subur ya. Ini masih saya siangi, ini Ageratum ya, wedusan babadotan ini. Ya, inilah Ageratum conizoides alias babadotan alias wedusan. Dan dengan menghamparnya gulma Ageratum ini adalah kesempatan bagi saya untuk memberdayakan diri saya dalam rangka mengisi waktu di saat
physical distancing. Jadi saya menggunakan waktu ini untuk berolahraga ya, untuk kegiatan sehat. Karena ini sangat banyak sekali dan sangat menguras tenaga. Dan inilah bagian kebun yang sebelumnya yang masih dirumpuni dengan gulma, dan ini adalah sesudahnya. Sangat kontras sekali ya. Seperti yang kita lihat, karena ini musim hujan, kebun ini sangat dipenuhi sekali dengan gulma, dan puncak-puncaknya gulma dan sumber rumputan ini tumbuh subur ya. Bisa dilihat di belakang ini sudah sepinggang ya, seperut. Gulmanya sangat tinggi sekali. Memang lama saya tidak mengontrol kebun ini ya. Dan saya sangat kelelahan sekali di sini. Yuk, ikuti terus kegiatannya. Dan ini masih Ageratum juga ya. Dan selain Ageratum consolides babadotan ledusan tadi ya, di sini juga banyak terdapat Melastoma sp ya, atau senggani ya, atau di sini disebutnya yaitu harendong ya. Melastoma ini cukup banyak juga di sini, sangat menggulma, tapi tidak sebanyak Ageratum tadi ya. Walaupun sebenarnya gulma-gulma yang saya sebutkan tadi itu seperti Ageratum ataupun Melastoma atau harendong ini sebenarnya kalau diolah banyak juga khasiatnya ya. Tapi kalau sebanyak ini saya tidak bisa mengolahnya sendirian. Ini saya biarkan saja, saya cacah seperti ini untuk menjadi kompos nantinya ya, untuk cadangan di musim kemarau yang akan datang. Jadi selain membersihkan gulma ini secara tidak langsung, kita juga berarti memupuk untuk jangka panjang untuk kebun sengan ini ya. Karena cacahan gulma ini akan membusuk dan menjadi kompos di kemudian harinya. Ya, ini adalah kegiatan yang sangat menyehatkan, karena ini sudah lebih dari berolahraga kalau menurut saya. Dan inilah yang dapat saya lakukan, kegiatan sehat di saat diberlakukannya physical distancing atau local lockdown atau karantina rumah, yang dimana ini sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan daya imun kita, daya kekebalan tubuh kita untuk menghadapi infeksi virus corona COVID-19 ini ya. Dan virus COVID-19 ini sudah pandemi sekali ya. Pandemi artinya sudah mewabah di seluruh dunia ya, sudah bukan endemis lagi, tapi sudah pandemis. Dan itu sangat berbahaya kalau tidak kita cegah dari diri kita sendiri dengan kesadaran masing-masing, dengan cara physical distancing gitu ya. Sebelumnya adalah istilah yang dikenal itu adalah social distancing ya. Tetapi karena banyak pihak yang mempermasalahkan ya, kemudian WHO merubah dengan frasa istilah physical distancing. Jadi hanya menjaga jarak fisik dengan tidak memutus hubungan sosial ya. Jadi hanya jarak fisiknya saja yang dijaga, tetapi harus tetap menjaga hubungan sosial ya. Jadi sekarang bukan social distancing lagi, tetapi physical distancing. Ya, kembali saya masih berjibaku dengan gulma-gulma yang sungguh masif sekali di sini, sangat besar ya. Tapi walaupun sangat melelahkan, saya menikmati kegiatan ini. Saya menyenangkan sekali melakukan ini ya.
Begitupun dengan Anda, seharusnya Anda bisa melakukan kegiatan apa saja yang ada di sekitar Anda yang sangat dekat peluangnya dengan Anda untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini. Ya, ini sebagian ada yang saya cabuti satu persatu seperti ini, tetapi kebanyakan hanya saya siangi saja ya, karena mencabut itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, tetapi dengan menyiangi bisa mempersingkat waktu ya, walaupun untuk kemudian harinya bekasnya itu akan kembali menumbuhkan tunas baru ya. Jadi disiangi itu sebenarnya tidak begitu efektif ya, karena akan kembali tumbuh si gulmanya ini ya. Tetapi karena ini saya niatnya selain menyiangi juga untuk memupuk ya, cacahannya ini nanti akan menjadi kompos gitu ya. Jadi saya melakukan penyiangan sekali ya, penyiangan, kebanyakan ini penyiangan yang dilakukan ya. Dan inilah sebelum saya siangi bagian kebun yang ini, dan inilah sesudahnya. Posisi kamera tidak berubah ya, karena ini saya memakai tripod ya. Oh iya kawan, dan selain yang saya sebutkan tadi, gulma-gulma yang saya sebutkan, Ageratum dan Melastoma, di sini juga kadang saya menemukan daun pulus ya, dengan nama latin Laportea stimulans ya. Itu adalah daun pulus ya. Ini daun pulus ini menyebabkan gatal yang sangat-sangat mengganggu sekali, karena yang sudah saya alami itu 2 minggu belum hilang gatalnya. Bahkan ada beberapa orang mengaku 1 bulan baru hilang gatal dari daun pulus ini ya. Dan saya menemukan sesuatu di sini kawan. Kita lihat, kita dekatkan kameranya. Apa yang saya temukan ini, ternyata di kebun liar seperti ini ya, saya menemukan suatu keindahan yang tersembunyi di sini. Saya rasa ini adalah Zingiber zerumbet ya, atau masyarakat kita menyebutnya ini lempuyang. Ini adalah bunga lempuyang. Lihat, sangat indah sekali bunga lempuyang ini kawan. Ini tumbuh liar di kebun saya ini. Lempuyang, dan ini daunnya seperti ini, khas sekali suku jahe-jahean ini ya, bangsa jahe-jahean atau bangsa rimpang-rimpangan ini. Inilah Zingiber zerumbet atau lempuyang ya. Dan saya kembali menyiangi bagian lain dari kebun sengon ini. Lihat sekali di sini sudah sangat gelap sekali suasananya. Ini gelap bukan karena sore ya, tapi memang karena bagian ini diteduhi oleh tebing ya di pinggirnya ini. Dan ini masih didominasi oleh Ageratum atau wedusan atau babadotan ini. Nah, kemudian saya pindah kembali ke bagian yang lain. Ini masih babadotan ya, masih Ageratum. Dan di samping itu ada juga rumput-rumput liar ya, rumput jampang, rumput liar ini yang seolah-olah menjadi karpet ya di lantai dasar kebun ini ya. Dan ini kalau tidak rajin disiangi seperti ini, tentu saja akan sangat mengganggu pertumbuhan dari pohon sengon itu sendiri ya, karena unsur hara yang terkandung di dalam tanah ini diserobot ya, diserobot oleh berbagai gulma itu ya. Tetapi di samping kita melakukan aktivitas berolahraga atau yang menyehatkan, sekalipun itu adalah untuk kebaikan, tetapi tetap saja kita tidak boleh berlebihan ya, karena apapun yang berlebihan adalah tidak baik ya, apapun itu ya, walaupun suatu kebaikan, jangan berlebihan ya kita dalam melakukannya, karena
berolahraga juga kita tidak boleh kecapean ya, tidak boleh terlalu capek. Dan inilah sebelum saya siangi gulmanya, dan ini sesudahnya ya, di posisi yang sama ya. Dan kawan, ini adalah pohon sengon ya, ini saya tanam 3 tahun yang lalu ya. Saya masih menyimpan, kebetulan fotonya waktu masih seedling ya, atau waktu masih bibit, waktu batangnya itu masih sebesar jari kelingking ya, bahkan lebih besar jari kelingking ya waktu saya tanam ini. Ini sudah 3 tahun pohon sengon ini, dan pertumbuhannya seperti ini, seperti yang Anda lihat. 3 tahun sudah sebesar ini. Dan ini di pinggir ada fotonya, foto waktu masih bibit ya. Memang tidak merata semua pertumbuhan itu seperti ini ya. Saya rasa cukup saya menyianginya sampai ini. Ya kawan, cukup sekian saja kegiatan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akan melanjutkan menyiangi semua gulmanya, karena ini sangat banyak, tidak akan beres dalam 2 hari ya. Semoga dalam masa-masa sulit ini kita senantiasa terjaga kesehatan dan terjaga kebahagiaan. Yuk, tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa.